first picknya. Apakah mereka langsung akan membuang? Kari ternyata di sini yang dibuang sama Bigetron Alpha. Belum ada Cloud ternyata ya. Belum ada. Kari yang akan dibuang kali ini oleh tim Bigetron Alpha. Big Fam, mereka punya kesempatan untuk nge-ban ke arah mungkin MM-nya juga kali ya. Karena memang dari Bigetron bisa dibilang brand sendiri dengan permainan yang sangat amat memukau di season ini, dia lebih nyaman banget sih untuk melakukan farming. Dia benar-benar lebih leluasa untuk melakukan rotasi juga karena memang dia percaya sama teman-temannya satu tim gitu. Rotasi yang dilakukan sama Bigetron itu benar-benar bagus banget. Ya. Dan kalau kita lihat kali ini setelah Kari yang dibuang dari tim Bigetron Alpha, kali ini Selena juga dibuang ya dari Bigetron Alpha sendiri. Sedangkan Geekfam setelah membuang Link, apalagi satu hero yang bakal dia coba untuk ban. Karena masih banyak banget hero terbuka seperti Farsha, Digi, bahkan masih ada Kufra, Valir, Grok, Uranus. Sebenarnya hero-hero yang masih dipakai di first pick awalnya juga ya. Tapi kalau kita lihat juga meta Bucin, kalau kata RAB, meta Bucin tuh benar-benar bisa dimaksimaisi sekali gitu loh di match-match yang baru kita lihat gitu. Mungkin karena kita belum melihat combo antara Cecilian dan juga Carmilla ya dengan Moonlight-nya juga. Kita benar-benar belum melihat adanya perpaduan combo dari kedua hero itu di MPL kali ini. Dan Grok yang akan dibuang kali ini oleh tim Geekfam. Ya, so udah nggak ada Grok, masih ada Digi. Apakah Digi masih dijadikan first pick-nya kali ini? Dan inilah Doyok, tapi ternyata Uranus first pick kali ini dari tim Bigetron Alpha. Offlaner yang sangat kuat, sangat siap banget dengan adanya dia punya Consecration, dengan dia punya Iron Age juga, ngebuat seorang Uranus tuh benar-benar sustain banget di laning phase-nya sendiri. Iya, dan Geekfam mereka punya kesempatan untuk ngambil Digi dan Nana kalau mereka mau mengamankan dua support terlebih dahulu. Karena udah tanda-tanda ya? Iya, udah tanda-tanda biasanya. Tapi kita nggak tahu karena masih banyak hero yang terbuka lebar, masih ada Harit juga, masih ada Cloud. Kalau mereka memang mau mengamankan marksman-nya terlebih dahulu untuk Ramzu. Tapi ternyata di sini ada shadow pick terhadap Farsha dengan AOE yang cukup besar dari seorang Farsha sendiri. Feather Air Strike-nya benar-benar sangat mengganggu pergerakan dari Bigetron Alpha ya, kalau benar-benar sampai bisa dipick sama Geekfam. Tapi Tamus dan juga Farsha kali ini sudah di-lock sama tim Geekfam. Iya, Tamus bisa dibilang satu offlaner yang mungkin cukup kuat juga 1v1 dengan Uranus. Meskipun ya memang agak sedikit lama untuk tarik ulurnya. Tapi bisa dibilang Tamus ini punya satu ability yang memang buat dia sustain lebih lama di arah war dengan tim dengan Uranus ya kali ini. Dan ditambah dengan Vengeance ya. Benar, dengan spell Vengeance yang kita tahu sekarang juga bahkan diamankan oleh Tamus sendiri kali ini. Dan juga ada Digi bersama dengan Chow yang kembali diambil oleh tim Bigetron Alpha. Sedangkan Geek mereka langsung mengamankan one-one-nya. Ya, hero yang komit banget di sini dari tim Geekfam dengan adanya seorang one-one sendiri. Dia dengan punya crossbow of tank-nya sebenarnya benar-benar mengganggu sih. Apalagi Digi dikomitin sama one-one sih nggak begitu enak sih ya. Apalagi kena shallow pad, mau gerak ke arah mana gitu loh. Kena stun, kena crossbow of tank. Diginya agak bakal sedikit susah untuk bergerak nantinya. Karena weakness point-nya kalau misalnya sampai mereka ambil sama one-one, bakal jadi malapetaka sekali. Tapi kita lihat sebelah sana ada Harit yang dibuang sama Bigetron Alpha. Geekfam buang satu hero lagi sebelum masuk dalam pick yang bakal diambil sama Geekfam terlebih dahulu. Bigetron Alpha masih belum memiliki marksman-nya sama sekali di sini. Masih ada Bruno, masih ada Cloud, masih banyak hero yang terbuka kali ini. Tapi ternyata Granger yang dibuang sama tim Geekfam. Oh, ini menarik sekali dari kedua tim, mereka benar-benar ngelepas Cloud-nya meskipun Geekfam kita udah tahu mereka udah mengamankan one-one-nya. Apakah mereka akan melepas Cloud ke arah tim Bigetron? Kalau mereka melepas Cloud ke arah tim Bigetron, berarti dari Geekfam mereka harus udah punya counter atas Cloud tersebut. Ya, karena kalau kita tahu ini Farsha kena Blazing Duet dari seorang Cloud juga damage-nya cukup lumayan sih. Apalagi juga Brands terkenal sendiri dengan permainan Cloud-nya. Salah satu hero signature dari seorang Brands sendiri. Sedangkan kalau kita lihat dari Geekfam, masih agak sedikit berpikir untuk satu hero-nya dan Minotaur yang sudah lama dihiraukan. Ini wah, baru mau bilang favorit hero waktu season 3, tapi ternyata tidak jadi ya. Malah Akai kali ini diamankan ke arah tim Geekfam. Aku nggak tahu sih, dengan adanya Digi sebagai counter dari Akai, Geekfam mereka benar-benar mengambil resiko banget. Kalau timingnya nggak pas untuk Hurricane Dance ya, bakal bisa di-cancel dengan time journey dari seorang Digi. Itu bakal waste banget, bakal sia-sia banget. Sedangkan dari Bigetron mereka ngamanin satu support Estes dan juga Leomord dengan offlaner kali ini. Tapi Leomordnya bukan sebagai offlaner,
melainkan bakal- sebagai damager. Ini bakal ditaruh di mid karena kemarin aku nge-rank, aku ketemu sama Leo di mid dan dia benar-benar dijadiin hyper carry itu sakit banget. Dengan adanya 2 support ya. Iya, dari early, mid sampai bahkan ke arah late game itu udah parah banget sih. Oke, Leo Mort mid kali ini. Dan kalau kita lihat Esmeralda Geek Fam kali ini sudah di-share pick terhadap Esmeralda, tapi apakah benar-benar bisa nge-commit dan malah majuin ke arah seorang Estes? Karena kalau kita tahu Estes skillnya masih cukup baik dan kali ini Esmeralda benar-benar sudah diambil sama tim Geek Fam ID kali ini. Momo-chan, line up-nya gimana nih kalau kita lihat nih? Gak tau ya, aku menarik banget sih dari Bigetron, mereka bener-bener cobain meta yang bisa dibilang ya ini bener-bener bakal mengubah dari sisi rank juga, dari sisi bisa dibilang ya ranah profesional juga. Bigetron bener-bener bisa dibilang meta creator untuk season kali ini dan aku suka sih sama pick dari tim Bigetron sendiri. Tapi Geek Fam juga gak kalah kuatnya, mereka punya One, mereka punya Parsha, Esme yang bisa dibilang memang sustain juga cukup kuat di arah setup war-nya. So aku nggak tahu sih. Kalau disuruh milih, aku lebih suka pick dari Bigetron karena mereka benar-benar punya Estes yang bisa dibilang ya itu bakalan regen HP-nya benar-benar seger banget, seger banget dan bahkan DG yang bisa dibilang jadi counter dari Akai dan juga bahkan Parsha-nya ini bakal berat banget sih buat tim Geek Fam. Yes, tapi kita akan saksikan langsung saja keseruan tim Bigetron Alpha dan juga tim Geek Fam di game pertama Best of 3 Series. Kali ini kita langsung masuk ke dalam Land of Dawn dan kita masih melihat di sana masih ada ya yang namanya Flame Shot kali ini. Itu jangan dilupakan sih. Jangan karena, dilupakan. Iya, itu menjadi senjata rahasia juga untuk meta season kali ini ya. Dan kita sudah melihat ada pergerakan dari Leo Mort, Estes dan juga DG di arah mid. 3 hero dari tim Bigetron. Kali ini sudah mulai mencicil-cicil minion tadi di arah mid, langsung mengamankan Little Wanderer-nya dan langsung mengarah ke arah buff. Iya, soalnya kalau kita lihat kali ini dari tim Bigetron Alpha ya, bermain dengan cukup agresif dan langsung bakal mengambil ke arah buff-nya kali ini, mencoba untuk mengambil dan diberikan langsung ke arah seorang Brans. Sedangkan udah mulai dicicil ya, di buff merahnya sama seorang Digi kali ini, mencoba untuk ditahan terlebih dahulu dan mungkin bakal bisa tertahan dengan cukup baik dengan adanya Mulet Immersion dari seorang Estes juga sih. Tapi udah ada pergerakan dari tim Geek kali ini, akankah tercolong dan malah terambil sama tim Geek Fam? Tapi kalau kita lihat sebelah sana, Flame Shot-nya dibuka, Brans enak banget datang, momentum, dapetin langsung. Iya, udah dicicil-cicil gitu ya sama 2 supportnya kali ini dan bahkan memang meta Leo Mort-nya dijadiin hyper carry kali ini. Ini memang sebenarnya udah biasa banget sih di meta luar ya kalau aku bilang. Mungkin di Indo masih belum ada yang berani pakai. Tapi kali ini Bigetron mereka benar-benar coba untuk ngedapetin momentum, ngedapetin 1 poin lagi dengan meta yang mungkin bisa dibilang ya agak sedikit beresiko juga. Mereka coba di minggu yang ke-6. Yes, tapi minggu ke-6 kali ini menciptakan sesuatu yang baru itu bakal mengagetkan musuh. Karena mereka sudah terbiasa dengan permainan yang sudah dibuka sama tim Bigetron Alpha. Tapi kita lihat di sisi bawah kali ini udah ada blender yang dilakukan sama seorang Joker. Lalu coba ke depan dengan ada yang Falling Star Moon, tapi belum bisa mendapatkan seorang Anissa yang cukup tebal. Ya masih tebal banget, masih tanky banget seorang Anissa kali ini dengan Uranusnya di arah atas. Sedangkan Ramzu, Doyok dan juga Joker masih coba untuk manjain Ramzunya ya. Yes, tapi kalau kita lihat sebelah sini ada Reverse Time langsung saja mengeluarkan Phantom Seed kali ini. Mencoba mengunci dan berhasil mendapatkan 1 first blood yang kali ini didapatkan oleh Bigetron Alpha. Iya, dan seperti yang KB bilang dari Bigetron mereka memang sudah terbiasa untuk melakukan rotasi di menit ketiga lah ya. Maka ini sebelum menit ketiga mereka udah melakukan rotasi dan bahkan mengamankan first blood-nya. Dan kali ini ternyata bakal muncul dalam waktu 26 detik lagi Doyok dan Wong Koko. Mereka masih sibuk untuk ngedapetin setidaknya ya level 4 untuk Wong Koko juga. Dan kali ini Doyok pun berusaha untuk ngambil buff yang akan respawn sebentar lagi. Sedangkan Brans dia benar-benar enak banget. Dia farming terus-terusan. Tapi tadi sebenarnya tadi ada pergangguan terhadap seorang Ipin. Kali ini kalau ada Flame Shot masalahnya lagi on cooldown. Kalau enggak itu bisa mendapatkan seorang Tamus. Yang tadi sudah dicicil juga dengan adanya Domain of Moon Guard. Dan juga hit dari seorang Estes sendiri di situ dengan adanya Scripture of the Moon Elf. Iya, dan Wong Koko masih melakukan rotasi kali ini, tapi sudah mulai dibuka feeder Ice Strike dari seorang Wong Koko. Hanya mengusir teman-teman Bigetron saja yang masih ngumpul di arah mid. Ya, sedangkan Bravo di sisi bawah kali ini mencoba untuk bermain objektif dan berhasil mendapatkan turret di sisi bawah. Sedangkan kalau kita lihat di sebelah sana dari pergerakan antara AK Esmeralda dan juga seorang Wong Koko dengan Parsanya kali ini mencoba untuk mendapatkan ke arah turtle ya. Sedangkan kalau kita lihat kali ini Ipin belum memberikan impact yang terlalu besar, tapi kita lihat sebelah sana Wong Koko
Peter Isaac cukup sakit kali ini, masih ada Moonlight Immersion di sini yang diberikan oleh seorang Estes di sisi tengah, masih bersama dengan Brans dan juga, tapi kita sebelah atas sebenarnya udah membuka crossbow of tank dari seorang Ramzu di sana, belum bisa mendapatkan kill terhadap seorang Anissa, tapi kita lihat malah turtle-nya kali ini mendipok sama teman-teman Bigetron Alpha. Ya, kali ini malah Bigetron yang justru menginisiasi ke arah turretnya, tapi di arah atas kita lihat Joker dan juga Ramzu. Hurricane Dance sudah mulai dibuka oleh seorang Joker, tapi permasalahannya yang mereka lawan adalah Uranus. Ini bisa dibilang hero tank yang dijadiin offlaner yang bener-bener tanky banget, yang bisa jagain lane-nya kapanpun dia mau, ketika dia mau potong creep-nya pun dia bisa lakuin itu. Ya. Tapi permasalahannya adalah kali ini emang meskipun crossbow tank sudah dibuka oleh Ramzu, masih belum bisa men-take down seorang Anissa di arah atas. Masih agak sedikit susah kali, masih cukup tanky, dia benar-benar butuh Demon Hunter Sword dari seorang Ramzu sendiri. Tapi kalau kita lihat di sisi tengah kali ini Doyok, reverse time-nya masih ada Purify. Masih bisa untuk mundur dan masih bisa untuk selamat, walaupun tadi sebenarnya udah ada Domain of Moon God yang dibuka sama seorang SS. Kalau sampai kena Esmeralda aja nggak bisa gerak ke arah mana-mana sih. Doyok bakal terlockdown di sana. Dan kalau kita lihat di sisi atas kali ini Joker membuka Hurricane Dance yang akan di follow up oleh seorang Ramzu, tapi kayaknya kita Ramzu sebelah bakal atas, mundur. Langsung ada Phantom Stone di sebelah sana, dibuka di sebelah sana, tapi Brans menerima damage yang cukup besar dari seorang Ramzu menggunakan one-one di sebelah sana. Tapi kita lihat lagi, masih ada backup yang baik dari seorang Dreams menggunakan seorang Estes. Ini permasalahannya, ketika udah bawa Estes, semua regen HP-nya dari satu tim bakalan seger banget, bakalan kenceng banget. Ramzu bahkan dengan crossbow of tank, dia nggak sempat untuk mencicil darah Brans. Udah penuh lagi tiba-tiba darahnya. Benar banget, dan di sisi bawah Ipin dan Doyok kali ini bakal bermain benar-benar objektif kali ini. Berhasil mendapatkan satu, sedangkan kalau kita lihat dari masalah turret ya, di sebelah sana masih diungguli sama Bigetron Alpha. Dan bahkan untuk itemnya kalau kita lihat Uranus bakal mengarah ke arah Oracle, dan sedangkan dari Estes dia bakal coba untuk bikin buku kali ini, dan bahkan 3 emas yang diamankan oleh Geekfam, sedangkan Bigetron mereka bermain 5 emas ya? 4 emas. 4 emas, wow. Dengan permainan 4 dan 5 emas kali ini dari tim Bigetron Alpha dan juga tim Geekfam. Apa yang bakal terjadi di sini? Seorang Brans sebenarnya sudah mencapai level 10, di mana teman-teman dari Geekfam masih belum mendapatkan hal tersebut. Tapi kita lihat di sana Phantom State dibuka, tapi Wong Koko menerima damage yang sangat besar kali ini dari seorang Brans. Masih maju ke depan, masih cukup percaya diri dengan blessing of Moonlight Goddess dari seorang Dreams, tapi masih bisa di-shuttle kali ini seorang KYY dengan menggunakan Digi di sebelah sana. Ya, dan kalau kita lihat justru memang dengan kedatangannya Anissa ini benar-benar membuat Geek untuk sedikit terhenti ya melakukan inisiasi ke arah teman-teman Bigetron. Tapi kita lihat di arah atas ternyata Ipin dan Bravo juga nggak mau kalah, mereka seru sendiri. Berhasil di take down kali ini seorang Ipin di arah atas oleh seorang Bravo dengan cownya. Yes, di situ. Doyok juga di arah tengah sudah memiliki Calamity Reaper. Tapi kalau kita lihat sedikit fun fact kali ini, Selena menjadi hero terbanyak yang di-ban hingga week ke-6 sebanyak 52 kali, disusul Link sebanyak 48 kali. Emang salahnya menyebalkan banget sih, harus di-ban kalau bisa dibuang dari list hero. Oh gimana? Dibuang ya? Iya, karena menyebalkan banget dengan Abyssal Trap. Tapi kalau kita lihat Doyok di sini dengan Esmeralda yang sudah mulai maju dengan Falling Starman, tapi Bransnya benar-benar menggila di arah belakang, ngincer ke arah Wong Koko yang benar-benar menjadi kunci juga untuk teman-teman Geek ketika mereka melakukan setup war. Gak ada Parsha kali ini. Benar-benar gak ada Parsha dan benar-benar setup yang sangat luar biasa dilakukan sama seorang Brans di situ. Apalagi memang gimana ya, dia punya anti-CC dengan ada time journey dari seorang Digi. Ditambah dia punya heal juga dengan Moonlight Immersion yang dipakai sama Dreams dengan Estesnya. Gimana dia gak makin pede gitu. Sedangkan Anissa ya udah sibuk sendiri aja di bagian atas gitu. Menangin landing phase, dapetin turret. Tapi kita lihat di sisi tengah kayaknya cukup ramai kali ini. Belum ada yang bergerak, masih belum ada yang mencoba untuk mempick off hero-hero dari tim Kickback ataupun Bigetron Alpha kali ini. Ramzu, Anissa, coba untuk mengumpet-ngumpet sedikit kali ini. Oh, mereka ingin mendapatkan turret pertama di arah tengah dari Bigetron Alpha mengarah ke tim Geekfam. Tapi tim Geekfam pun tidak ingin lengah sama sekali kali ini. Ya, kalau diperhatiin sebenarnya Geekfam ini mereka lebih, bisa dibilang lebih prepare ke arah objektif turtle. Setiap kali ada turtle yang mau spawn, mereka sudah bersiap-siap di arah pin turtle-nya. Tapi kali ini masih ada heal yang dikeluarkan oleh Dreams dengan STS-nya. Benar-benar kencang banget KYY-nya, bahkan gak sempat ke pick off kali ini. Dan bahkan mereka masih bisa nge-secure turret di arah mid. Betul sekali, tapi kita lihat sini Falling Star Moon-nya akan di-cancel sama seorang Doyok. Dan turtle bakal datang ke
kali ini turtle ketiga sebelum kita masuk dalam lore ya. Dan kita lihat sebelah sana sebenarnya Brans menerima damage yang cukup besar kali ini. Oh sayang sekali Feeder Airstrike terhenti oleh seorang Wong Koko. Tapi masih ada Moonlight Immersion yang diberikan oleh seorang Dreams mengarah ke seorang Brans di sana. Masih cukup aman, belum ada pergerakan yang terlalu banyak. Kalau kita bisa bilang gamenya sedikit pasif kali ini. Dengan 6 kill total saja di menit ke-9 kali ini ya Mama Chan. Iya, dan kalau kita lihat bahkan networknya diungguli oleh tim Bigetron Alpha. Perbedaan 4.000 network. Benar-benar agak sedikit sulit buat GFM. Gimana caranya mereka untuk ngejar ketertinggalannya dari segi networknya. Dan bahkan Ramzu pun bisa dibilang mungkin belum terpick off. Tapi untuk segi team fight bener-bener perlu banget sih. Dengan adanya Ramzu, One crossbow ini bakal bagus banget. Dan Tapi Ipin kita lihat pun di sana langsung ada Wave Dragon yang dibuka sama seorang cowok dan di finish langsung sama seorang Brans. Kali ini berhasil mendapatkan buff yang dimiliki sama tim Geek Fam kali ini. Dan Ramzu belum pernah terpick off di sisi atas. Kali ini bakalankah terpick off dengan mencoba mendapatkan ke arah turret di sisi atas. Sampai kita sana masih bisa mendapatkan weak spot dari seorang Anissa masih memberikan consecration di situ dengan seorang Uranusnya. Dan masih bisa untuk mundur sedangkan Bravo kali ini benar-benar komit. Karena depan mencoba mengunci seorang Esmeralda. Tapi masih ada Moonlight Immersion di sana. Masih cukup tanky dari Ramzunya. Estes dan juga Chow, tapi Anissa lagi-lagi masih mencoba untuk difokuskan oleh seorang Ramzu menggunakan Wanwa di sana. Dan akhirnya berhasil mendapatkan killing streak untuk seorang Ramzu. Iya benar-benar dicoba dikomit terus-terusan sama Ramzu kali ini. Sampai akhirnya Uranusnya berhasil di pick off. Dan bahkan dari KYY dengan DJ-nya bakal coba spamming reverse time bomb. Bakal mengarah ke arah Ramzu. Tapi lihat Ramzunya nggak mau pulang. Bakal langsung mengarah ke arah objektif kali ini. Inhibitor di arah atas sudah mulai pecah dari tim Bigetron. Ramzu mau kemana? Base-nya salah Pak. Dengan emotnya aja dia udah pasrah. Dia tahu dia nggak bisa pulang. Dan bahkan teman-teman dari Bigetron pun udah merelakan aja ya. Udah dia mau main di base sebelah sana masih ada Phantom sih langsung membuka Hurricane Dance kali ini mencoba mengarah ke seorang Bravo. Tapi ada Wave Breaker mencoba untuk memisahkan kali ini mulai Immersion. Masih menemani seorang Bravo mendapatkan 2 kill sebelah atas sana. Bahkan Doyoknya benar-benar gak dikasih main kali ini. Gak ada satu poin yang diamankan oleh Doyok. Ini agak sedikit sulit karena memang Esmeralda kita tahu dia butuh item. Dia bisa dibilang ya memang salah satu apalagi hero core dari tim Geekfan sendiri di sisi mid-nya. Dan kalau kita lihat bahkan Brans benar-benar leluasa banget sih. Dia mau rotasi kemanapun, dia mau pick off siapapun, itu benar-benar ditemenin sama DJ dan juga Estesnya. Iya, dan itu ada anti-sisi, ada heal. Kapan mau pulang ya gitu kan? Iya. Kapan mau pulang ya? 601 poin yang diamankan oleh Brand sendiri. Bahkan lihat, KYY sama Dream selalu paling depan. Siapa yang mau maju, kita bakalan kasih slow. Siapa yang mau maju, kita bakalan kasih time bomb. Kita bakal kasih reverse time. Sebisa mungkin gak ada yang bisa menyentuh Brands-nya. Dan kali ini mereka berhasil mendapatkan lore pertama untuk Bigetron Alpha. Kali ini dengan 7 turret yang sudah dikantongi. Dengan ada inhibitor tengah di arah mid lane di sini yang berhasil dikantongi juga sama Bigetron Alpha. Permainannya tadi net worth sekitar 4.000. Sekarang digas lagi lebih jauh jadi 9.000 nih Mama Chan. Iya, tapi masalahnya dari Geekfam mereka udah amanin inhibitor di arah atas milik Bigetron Alpha. Jadi udah ada super minion juga yang akan keluar dari base Geekfam. Jadi Bigetron Alpha mereka juga harus berhati-hati. Bisa aja ada split push yang dilakukan sama teman-teman Geek untuk mendistract pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Yes, dan kalau kita lihat kali ini Ramzu dengan 3-1 satu kali. Dia juga menyerahkan diri ke arah base ya. Sekarang kalau kita Geek Fam, apa yang bakal terjadi dengan adanya heal dari seorang Estes? Tapi kita lihat sebelah sana Bravo mencoba untuk mencari seseorang yang untuk dilakukan wave breaker tapi belum bisa mendapatkan siapapun. Hanya mendapatkan inhibitor di arah bawah, berarti dengan sisa satu saja di arah atas. Ini memang agak sedikit sulit sih. Dari Geek Fam mereka nggak punya hero yang bisa dibilang komit lompat ke arah belakang secara langsung untuk ngedapetin KYY atau Dreams. Karena yang bisa cuma Doyok. Dan Doyok pun masih butuh item. Dan kalau kita lihat ketika Doyok mau masuk pun dengan Falling Star Mode, misalnya let's say dia benar-benar komit untuk YOLO gitu. Untuk masuk dengan Falling Star Mode-nya. Doyok ini nggak bakalan dibiarkan begitu aja sama teman-teman Bigetron. Pasti bakal langsung di follow up. Siapapun yang maju ke arah depan bakal langsung dikejar sama teman-teman Bigetron. Kali ini udah mulai masuk. Oh, Phantom Seed kali ini Hurricane juga dibuka. Tapi kita lihat sebelah sana. Blast masih cukup berjaya dari mencoba mendapatkan double kill kali ini. Tapi sayang masih bisa di shutdown sama seorang Doyok. Feeder Airstrike kali ini cuma menjaga pace-nya. Tapi Bravo benar-benar fokus. Terfokus terhadap seorang base kali ini. Tapi masih bisa untuk sedikit mundur. Consecration dari seorang Anissa. Masih bisa mempertahankan wave yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Walaupun di sisi atas sudah ada wave minion yang bergerak ke arah sana. Iya, belum ada minion yang masuk dari arah bawah. Dari arah atas masih aja cukup jauh. Dan kalau kita lihat pun memang satu untuk satu ditukarkan Brans dan juga Ramzunya. Bisa bilang hero core yang cukup penting dari kedua tim. Dan
networknya jauh banget. Dari brand sendiri, dia punya 12.000 sendiri. Dan bahkan yang paling gede dari tim Geek Fam hanyalah Doyok dengan 8.000. Gimana caranya ngejar perbedaan 4.000 itu? Bisa dibilang itu udah berbeda sekitar 2 item. Ya. Dan itu udah ketinggalan jauh sih di menit 13 kali ini. Ya, tapi kita bakal melihat replay by Realme. Kalau kita lihat sebelah atas tadi langsung membuka dengan adanya phantom speed-nya, benar-benar confidence banget dari seorang Brand. Tapi ingat, ketika dia maju ke depan tanpa ada backup dari Digi dan juga seorang SS, itu bakal bahaya banget. Karena dia bisa langsung diinstanin sama teman-teman Geek Fam seperti yang barusan dia lakukan gitu loh. Apalagi dia menerima juga damage dari base gitu. Dia nggak bisa mendapatkan Moonlight Immersion ditambah dengan descending of Moon Goddess ya. Ya kalau misalnya kita bilang sih dengan aksi Brands yang barusan itu sebenarnya dia mencoba untuk menjauhkan teman-teman Geek Fam yang coba untuk nge-defense inhibitor turret atas kan. Tapi permasalahannya tidak ada minion yang masuk tadi. Iya, Dan benar. teman-teman Bigetron pun gak bisa nge-follow up. Siapa yang mau TB inhibitor turret coba? Itu udah perih banget damage-nya dan yang pastinya kalau kita lihat pun hero core yang bisa dibilang damage dealer tertinggi dari Bigetron Alpha itu cuma dari Brand saja. Benar sekali, tapi kita lihat sisi bawah kali ini. Bravo dan juga Ipin masih mencoba untuk melawan satu sama lain kali ini dengan adanya Swallow Spade. Mencoba untuk membantu dari seorang one-one kali ini Ramzu. Tapi sayang sekali belum bisa mendapatkan seorang Bravo yang sangat licin dengan adanya Shinpo dan juga Jet Kondonya. Iya, memang mobilitas yang dilakukan dan dipunya oleh Chow ini memang agak sedikit menyulitkan sih dengan ada immune dari Shinpo-nya dan bahkan Jet Kundonya juga bisa dibilang ada sedikit knock up dan juga stun yang datang dari seorang Chow. Ini bakalan ribet banget sih. Ya, tapi Dream di sini membuat satu item yang cukup unik. Di sini ada Aumas yang memiliki stunnya tersendiri di sini. Jarang sekali ada yang bikin ke arah Aumas karena biasa ke arah Courage Mask, kalau nggak ke arah Shadow Mask. Kali ini mereka akan mendapatkan satu tambahan disable untuk teman-teman dari kita. Tapi biasanya sih memang untuk Aumas ini memang lebih lebih dibikin ke arah support yang bisa dibilang kayak Rafaela atau mungkin Estes. Karena itu bakalan bikin slow juga dari basic attack yang dikeluarkan sama Dream sendiri. Oke, jadi tambahan slow di sini ya. Dengan adanya juga Cooldown reduction juga. Betul, itu benar-benar sangat mengganggu dan mempermudah teman-teman Bigetron Alpha untuk melakukan rotasinya. Misalkan kalau kita lihat kali ini, udah ada Lord kedua, Joker mencoba untuk mencari tahu kali ini, mencoba untuk nge-peep ke arah Lord Pit, tapi mencoba dipukul bersama pergerakan teman-teman dari Anissa dan juga KYY kali ini. Bravo bakal mencoba untuk membantu, kayaknya gak akan ada kontes sama sekali sih dari Geek Fam. Agak sedikit sulit sih kalau mereka mau coba untuk komit untuk kontes karena memang sebenarnya udah ada 5 personil dari teman-teman Bigetron yang ngejagain Lord Pit-nya. Siapapun yang mau maju ini bakal langsung bisa aja dari tim Bigetron mereka coba untuk reset Lord-nya dan bahkan untuk ngepanis teman-teman yang dari Geek Fam yang coba untuk maju. Yes. Dan kita lihat di sebelah sana Brands level 15. Tentu saja sudah mencapai level maksimum. Tapi ingat, dari Ipin, Doyok, dan juga Ramzu kali ini sudah memiliki level yang sama. Kali ini mereka sudah mulai memenuhi, sedikit demi sedikit ya, memenuhi item slot mereka. Kali ini mengejar ketertinggalan. Kalau misalnya dibawa ke arah late game, gimana nih Mama Chan? Agak sedikit sulit sih, karena memang Geek Fam bisa dibilang kita tahu dengan roster yang mereka mainkan hari ini memang keunggulannya mereka sih. Memang keahliannya mereka untuk bawa ke arah late game, pancing tarik ulur sampai benar-benar marksman-nya jadi, sampai Ramzunya jadi. Dan bisa ngedapetin posisi yang enak banget untuk ngelepasin weakness point salah satu player aja dari teman-teman Bigetron Alpha. Tapi apakah mereka benar-benar bisa menahan Lord kedua kali ini? Kalau kita lihat sebelah sana, sudah ada dansa manis yang dilakukan sama seorang Doyok. Tapi kita lihat sebelah situ, Brand langsung melakukan Phantom Speed-nya kali ini mencoba untuk panis seorang Joker. Tapi kita lihat sebelah sana masih ada pulling star yang tidak mengenai siapapun di sebelah situ. Walaupun Bravo kali ini coba membuat Ipin sedikit sibuk dan berhasil mendapatkan inhibitor di arah atas. Mencoba untuk mendapatkan dan menyelesaikan gamenya kali dari Bigetron Alpha. Masih mencoba untuk mendapatkan kesempatan kali ini menunggu wave minion selanjutnya. Tapi masih ada terjadi kali ini sudah dilakukan. Dan ada Feeder Isaac mencoba untuk mengganggu kali ini. Tapi kita lihat sebelah sana. Aduh, langsung ada Wave Dragon. Hurricane Death mencoba untuk memukul mundur pergerakan dari teman-teman Bigetron Alpha kali ini. Dan kita lihat sana. Wow, berhasil dipanis sepertinya sama seorang Bravo. Masih bisa di-defense. Masih bisa di-defense.